Salam Pace Ebene bagi kita semua. Saudara dan saudari, pada tanggal 23 September, kita merayakan seorang kudus kapusin, yakni Padre Pio dari Pietrelcina. Selamat merayakan pesta Padre Pio ini bagi kita semua. Dalam video ini, kita akan melihat sekilas tentang riwayat hidup Padre Pio dari Pietrelcina, agar kita semakin memahami hidup dalam doa, harapan, dan ketidakcemasan seperti yang dikatakan oleh Padre Pio. Pada video ini kita akan membaginya dalam 6 bagian besar. Kita masuk kepada bagian yang pertama, awal hidup Padre Pio. Padre Pio lahir di Pietrelcina, sebuah kota kecil yang letaknya beberapa kilometer dari Benevento, pada tanggal 25 Mei 1887. Dia lahir dari pasangan Grazio Forgione dan Giuseppa De Nunzio, seorang ibu rumah tangga yang memiliki kesalehan luar biasa. Padre Pio kecil dibaptis dengan nama Fransiskus di Gereja Santa Maria Ratu Para Malaikat, Pietrelcina. Padre Pio merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Padre Pio kecil adalah seorang anak yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia memberi makan dan menjaga domba keluarganya. Kita masuk bagian yang kedua, masuk Ordo Kapusin dan pendidikan Imam Padre Pio. Padre Pio memasuki Ordo Kapusin pada usia 15 tahun dengan memakai nama Saudara Pio. Dia diterima sebagai novis di novisiat Ordo Kapusin pada tanggal 22 Januari 1903. Setahun setelahnya, dia mengikrarkan diri sebagai kapusin dalam kaul sementara. Setelah mengikrarkan diri pada tahun 1904, dia memulai studinya untuk pendidikan calon imam. Pada tanggal 27 Januari 1907, dia mengikrarkan diri secara penuh dengan berkaul kekal di Ordo Saudara Dina Kapusin. 3 tahun setelah ia kaul kekal, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1910, dia ditahbiskan menjadi imam di Katedral Benevento. Bagian ketiga, Padre Pio dan sakit yang dideritanya. Selama dalam pendidikan calon imam dan kelak menjadi imam, Padre Pio harus menghadapi kenyataan bahwa ia mengalami sakit. Setelah ditahbiskan, minister provinsialnya menyadari hal ini dan menempatkan beliau di kampung halamannya untuk pemulihan dan membantu pelayan pastor paroki di sana, yakni Pastor Don Salvatore Panullo. Bagian yang keempat, Padre Pio ke San Giovanni Rotondo. Setelah menghabiskan 5 tahun pertamanya sebagai imam di kampung halamannya, sekaligus untuk pemulihan sakitnya, pada November 1915, Italia memberlakukan wajib militer bagi semua penduduknya, tak terkecuali Padre Pio. Namun karena sakit bronkitis alveolus yang dialaminya, militer melihat bahwa Padre Pio tidak cocok untuk bergabung dengan militer, dan dengan demikian Padre Pio keluar dari militer. Setelah keluar dari militer, provinsialnya menempatkannya di San Giovanni Rotondo. Bagian kelima, Padre Pio dan karyanya. 6 bulan pasca pindah ke San Giovanni Rotondo, Padre Pio menerima stigmata pada tanggal 20 Desember 1918. Hal ini membuat dia menjadi imam pertama yang menerima stigmata
atau kelima luka Yesus. Fenomena luar biasa ini cepat menyebar ke masyarakat luas dan menyebut Padre Pio sebagai seorang religius yang kudus. Akibat dari fenomena ini, banyak orang datang ke biara San Giovanni Rotondo. Padre Pio melayani orang banyak itu dengan perayaan Ekaristi, pengakuan dosa, dan bertemu dengan umat beriman yang membutuhkan bimbingan rohani. Pada tanggal 9 Januari 1940, dia menginspirasi untuk mendirikan sebuah rumah sakit bagi mereka yang menderita dengan nama Rumah Pengharapan dalam Penderitaan. Pembangunan ini selesai pada tahun 1956 dan Padre Pio meresmikannya pada tanggal 5 Mei 1956. Bagian yang keenam, akhir hidup Padre Pio. 3 tahun pasca meresmikan rumah sakit, Padre Pio mengalami sakit selama 4 bulan. Namun walaupun ia mengalami sakit, ia tetap berdoa bagi mereka yang membutuhkan bimbingan rohani, dan terutama bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Padre Pio menghabiskan hidupnya di kamar pengakuan dan berdoa bagi mereka yang ia bimbing. Ia meninggal pada tanggal 23 September 1968 pada usia 81 tahun. Hampir 100.000 orang menghantar Padre Pio ke pemakamannya di ruang bawah Gereja Bunda Maria Pengantara Rahmat. Melihat kekudusan hidup Padre Pio, Vatikan memulai proses beatifikasi terhadapnya yang dimulai pada tanggal 20 Maret 1983 dan pada tanggal 2 Mei 1999 ia dinyatakan sebagai seorang beato. 3 tahun sesudahnya, atau tepatnya pada tahun 2002, Padre Pio digelari santo oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Inilah riwayat hidup Padre Pio. Mari kita mengikuti teladan kekudusannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya kita dimotivasi oleh Padre Pio dengan kalimat Pray, Hope, and Don't Be Worried, yang artinya berdoa, berharap, dan jangan cemas. Sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.